Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami. Kabar terbaru ini datang buat para PNS aktif dan juga para pensiunan di seluruh Indonesia. Dan jujur saja, dua info yang muncul di hari ini benar-benar bikin banyak orang pasang telinga rapat-rapat. Soalnya pada 20 Mei 2026 ini ada dua kabar gembira yang mulai jadi sorotan jutaan ASN. Kabar pertama menyangkut sinyal kuat soal kenaikan gaji tahun 2026 yang disebut-sebut sudah dapat lampu hijau. Kabar kedua menyangkut jadwal pencairan gaji ke-13 yang sekarang mulai kelihatan titik terangnya. Nah, pertanyaannya begini, benarkah kenaikan gaji tinggal menunggu pengumuman resmi dan kapan sebenarnya gaji ke-13 itu bakal cair? Simak terus informasi ini sampai habis karena ada penjelasan penting yang perlu banget diketahui para ASN dan pensiunan. Harapan jutaan aparatur sipil negara memang kembali menguat setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Regulasi yang ditekan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu dianggap sebagai sinyal kuat bahwa kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan pensiunan untuk tahun 2026 tinggal menunggu waktu saja. Banyak yang awalnya langsung optimis karena kalau sudah ada perpres biasanya masyarakat menilai arahnya sudah jelas. Tapi sampai pertengahan tahun ini kepastian itu ternyata belum benar-benar hadir. Di tengah ekspektasi publik yang terus meninggi, pemerintah masih belum mengeluarkan aturan teknis berupa peraturan pemerintah yang memang jadi syarat utama untuk menjalankan kebijakan kenaikan gaji tersebut. Akibatnya, walaupun arah kebijakannya sudah kelihatan, pelaksanaannya di lapangan masih tertahan dalam jalur birokrasi yang belum selesai. Banyak orang sempat menduga keterlambatan ini ada hubungannya dengan kondisi keuangan negara. Wajar saja karena kalau bicara soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan, publik biasanya langsung mengaitkan dengan beban APBN. Tapi beberapa pejabat pemerintah justru menegaskan bahwa masalah utamanya bukan di anggaran, melainkan di tahapan regulasi yang memang belum rampung. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahkan memberikan gambaran yang cukup sederhana tentang kondisi ini. Dalam pernyataan yang sudah disunting ulang, beliau menjelaskan bahwa perpres itu baru sebatas arah kebijakan, sedangkan pelaksanaannya tetap membutuhkan aturan teknis yang jauh lebih rinci. Jadi intinya kenaikan gaji memang sudah mendapat lampu hijau secara politik, tetapi kendaraan hukumnya belum benar-benar jalan penuh. Ibaratnya arah sudah dikasih tahu, tapi mobilnya masih nunggu kunci dan surat-surat lengkap dulu. Kalau kita lihat dari sisi kondisi fiskal nasional, sebenarnya pemerintah masih punya ruang yang cukup aman. Data sampai akhir Maret 2026 menunjukkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara berada di angka 240,1 triliun atau sekitar 0,93% dari produk domestik bruto. Secara nominal memang terlihat besar, tapi kalau dilihat dari desain APBN yang sudah ditetapkan pemerintah, angka itu masih tergolong sesuai jalur. Bahkan saldo anggaran lebih masih tercatat di atas 403 triliun. Ini menunjukkan bahwa negara belum berada dalam tekanan fiskal yang mengkhawatirkan. Jadi kalau ada yang bertanya apakah pemerintah sedang benar-benar kepepet anggaran, jawabannya belum sampai ke titik itu. Masih ada ruang, masih ada napas, dan masih ada peluang untuk mempertimbangkan kebijakan yang menyentuh kesejahteraan aparatur negara. Di sisi penerimaan, performa APBN justru menunjukkan tren yang lumayan positif. Realisasi pendapatan negara hingga Maret 2026 sudah mencapai 574,9 triliun atau sekitar 18,2% dari target tahunan. Pertumbuhan penerimaan negara tercatat naik 10,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pajak masih menjadi tulang punggung utama dari kenaikan tersebut. Aktivitas ekonomi nasional yang mulai membaik dan kepatuhan wajib pajak yang meningkat memberi ruang optimisme bagi pemerintah untuk terus menjaga stabilitas anggaran. Dari situ juga muncul keyakinan bahwa pemerintah masih punya ruang untuk mempertimbangkan kebijakan kesejahteraan bagi para aparatur negara. Jadi dari sisi penerimaan sebenarnya kondisi tidak buruk-buruk amat. Malah banyak yang menilai ini cukup mendukung kalau pemerintah memang ingin melangkah ke arah perbaikan penghasilan ASN dan pensiunan. Namun di sisi lain pemerintah juga sedang menghadapi tekanan belanja yang sangat besar. Belanja negara tercatat melonjak sampai 815 triliun atau naik lebih dari 30% secara tahunan. Anggaran sebesar itu dipakai untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintahan baru, mulai dari pembangunan infrastruktur sampai perlindungan sosial. Salah satu program yang paling banyak menyedot perhatian adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Program unggulan pemerintahan Prabowo itu disebut sudah menyerap anggaran lebih dari 70 triliun dan menjangkau berjuta-juta penerima manfaat di berbagai daerah.
Bagi pemerintah, program ini dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tapi di saat yang sama, besarnya kebutuhan anggaran membuat setiap tambahan kebijakan belanja harus dihitung super hati-hati. Nah, disinilah kenaikan gaji PNS dan pensiunan masuk ke dalam kalkulasi besar pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal. Jadi bukan berarti tidak ada peluang, tapi memang semua harus dipikirkan dengan cermat agar tidak mengganggu pos-pos prioritas yang sudah berjalan. Di tengah ketidakpastian soal kenaikan gaji, kepastian justru datang dari sektor pembayaran pensiun. PT Taspen memastikan pencairan gaji pensiunan tetap dilakukan tepat waktu. Ini jadi penegasan penting bahwa distribusi manfaat pensiun masih berjalan stabil dan tidak terganggu. Corporate Sekretaris Taspen, Hendra, menjelaskan bahwa layanan pembayaran sekarang semakin terdigitalisasi lewat aplikasi Andal by Taspen. Dengan sistem biometrik digital, para pensiunan kini tidak perlu lagi repot datang langsung ke kantor cabang hanya untuk verifikasi data. Digitalisasi ini dibuat supaya layanan jadi lebih cepat, lebih aman, dan tentu saja lebih memudahkan para pensiunan dalam mengakses hak mereka. Digitalisasi ini dibuat agar layanan menjadi lebih cepat, aman, dan memudahkan para pensiunan, ujar Hendra seperti dikutip pada Rabu 13 Mei 2026. Jadi walaupun sistemnya makin modern dan serba digital, tujuan utamanya tetap sama, yaitu memastikan pensiunan bisa menerima haknya tanpa banyak ribet. Meski layanan makin canggih, nominal gaji pensiunan sendiri sejauh ini belum mengalami perubahan. Besaran gaji pokok pensiunan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dengan kisaran mulai dari 1,7 juta hingga 4,9 juta per bulan tergantung golongan dan masa kerja. Di luar itu, ada juga berbagai tunjangan yang tetap menjadi penopang utama penghasilan pensiunan, mulai dari tunjangan keluarga sampai bantuan pangan. Buat banyak pensiunan, komponen tambahan ini sangat membantu untuk menutup kebutuhan harian. Karena kita tahu sendiri, biaya hidup terus berjalan, sementara kebutuhan rumah tangga tidak pernah benar-benar berhenti. Maka dari itu, kepastian soal pencairan tepat waktu menjadi hal yang sangat penting bagi para penerima pensiun di seluruh Indonesia. Sementara itu, pemerintah juga sedang membahas reformasi besar dalam sistem penggajian ASN dengan konsep single salary. Skema ini dirancang untuk menyederhanakan struktur penghasilan PNS yang selama ini terdiri dari banyak komponen terpisah. Kalau nanti benar-benar diterapkan, sistem ini diyakini bisa membuat penghasilan aparatur negara jadi lebih transparan. Bukan cuma itu, konsep ini juga berpotensi memengaruhi struktur pensiun di masa depan, tapi lagi-lagi wacana ini masih berada di tahap kajian. Belum masuk tahap penerapan, masih dibahas, masih dikaji, dan masih menunggu banyak penyesuaian teknis. Pemerintah disebut akan lebih dulu memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti guru, tenaga kesehatan, dan aparat keamanan dalam peningkatan kesejahteraan ASN. Artinya, kebijakan kenaikan gaji kemungkinan tidak akan diterapkan secara seragam untuk semua, melainkan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing sektor. Ini yang bikin banyak orang menilai bahwa langkah pemerintah nanti bisa saja tidak langsung menyentuh semua lini sekaligus, tapi bertahap dan terukur. Dalam situasi seperti sekarang, publik memang hanya bisa menunggu. Selama peraturan pemerintah sebagai aturan teknis belum diterbitkan, kenaikan gaji PNS dan pensiunan masih berstatus rencana yang belum resmi berjalan. Tapi satu hal yang mulai terlihat jelas, pemerintah tidak menutup peluang untuk kenaikan tersebut. Ini penting karena walaupun belum ada keputusan final, pintunya belum ditutup, jadi harapan tetap ada dan banyak ASN maupun pensiunan yang tentu saja masih menyimpan optimisme bahwa kabar baik itu pada akhirnya akan benar-benar diwujudkan. Sekarang pertanyaannya tinggal kapan regulasi itu benar-benar diterbitkan dan kapan janji kenaikan kesejahteraan aparatur negara mulai direalisasikan secara nyata. Nah, sekarang kita masuk ke kabar kedua yang juga tidak kalah ditunggu-tunggu, yaitu besaran gaji ke-13 ASN 2026 dan kapan cairnya. Pemerintah memastikan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur negara tetap cair di tahun 2026. Tunjangan ini termasuk salah satu yang paling dinantikan oleh ASN, PPPK, TNI, Polri, hingga para pensiunan, terutama karena sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Kita semua paham, masa-masa seperti itu biasanya pengeluaran rumah tangga meningkat, ada kebutuhan sekolah, perlengkapan anak, biaya tambahan rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau gaji ke-13 selalu jadi perhatian besar setiap tahun.
Ketentuan mengenai pemberian gaji ke-13 tahun ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis, pelaksanaan, pembayaran, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Dua aturan yang sudah disahkan pada Maret 2026 ini menjadi dasar hukum pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah memastikan proses pencairan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi secara hukum dasar untuk pencairannya sudah ada dan sudah sah. Ini jadi kabar yang bikin lega banyak orang karena setidaknya untuk gaji ke-13 statusnya sudah jelas dan bukan sekadar wacana. Besaran gaji ke-13 ASN 2026 mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Berikut rinciannya. Untuk pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, besaran gaji ke-13 ditetapkan sebagai berikut. Ketua atau kepala menerima K31 475.800, wakil ketua menerima 29.65.400, sekretaris menerima 28.400, dan anggota juga menerima 28.104.300. Sementara itu, pegawai non-ASN di lembaga non-struktural yang setara eselon juga memperoleh gaji ke-13 dengan rincian eselon 1 sebesar 24 Yuapapa bila pusatu 200, eselon 2 sebesar 19 514.300, eselon 3 sebesar 13 52.300, dan eselon 4 sebesar 10 612.000. Nominal tersebut menunjukkan bahwa besaran gaji ke-13 memang disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan masa kerja pegawai. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin lama masa kerja, maka nominal yang diterima juga makin besar. Ini sudah jadi pola yang umum dalam sistem penghasilan ASN dan tentu saja membuat tiap golongan mendapatkan porsi sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu kapan gaji ke-13 ASN 2026 cair? Nah, ini juga sudah diatur dalam regulasi resmi pemerintah. Dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026 dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2026. Jadi gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026. Begitu bunyi pasal 15 ayat 1 aturan tersebut. Meski pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairannya, pola penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya bisa dijadikan gambaran. Pada 2025 misalnya, pencairan gaji ke-13 mulai dilakukan pada 2 Juni. Artinya besar kemungkinan proses pencairan tahun ini juga tidak akan jauh dari awal Juni, walaupun tetap menyesuaikan kesiapan masing-masing instansi. Pencairan nantinya dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan instansi masing-masing. Karena itu, para pegawai disarankan terus memantau informasi resmi dari instansi tempat bekerja supaya tidak tertinggal jadwal pencairan. Jangan cuma dengar kabar dari grup, jangan cuma ikut-ikutan info yang belum jelas, karena untuk hal seperti ini informasi resmi tetap paling aman dijadikan pegangan. Komponen gaji ke-13 ASN 2026 juga cukup lengkap. Gaji ke-13 yang diterima aparatur negara tidak hanya terdiri dari gaji pokok, tetapi juga mencakup sejumlah komponen tambahan. Berikut komponen gaji ke-13 ASN 2026, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kebutuhan pokok, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan berdasarkan kinerja. Sementara itu, bagi para pensiunan, besaran gaji ke-13 disesuaikan dengan gaji bulanan terakhir berdasarkan golongan masing-masing. Jadi untuk pensiunan, acuannya jelas dan mengikuti ketentuan yang sudah berlaku. Dengan adanya pencairan gaji ke-13 pada 2026, pemerintah berharap kebijakan ini bisa membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Ini juga penting karena pada momen-momen seperti itu banyak keluarga yang memang mengandalkan tambahan dana untuk menutup kebutuhan mendadak. Karena pencairan dilakukan secara bertahap, ASN dan penerima lainnya diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari instansi terkait agar tahu jadwal pasti penerimaan gaji ke-13.
Jangan sampai sudah cair tapi tidak tahu atau justru salah paham karena termakan informasi yang belum tentu benar. Nah, setelah mendengar semua kabar ini, tentu muncul pertanyaan besar di benak banyak orang. Bagaimana menurut Anda? Apakah kenaikan gaji tahun 2026 benar-benar akan segera diumumkan dan apakah gaji ke-13 akan cair tepat waktu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komentar, dan ikuti kami agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar PNS dan pensiunan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di informasi berikutnya.